Halo, pernah nggak sih Anda merasa agak canggung waktu mau kasih saran ke rekan kerja dalam bahasa Jepang? Khawatir kedengaran kayak nyuruh-nyuruh gitu? Tenang, dalam beberapa menit ini kita akan kupas tuntas 3 pola tata bahasa yang bakal bikin komunikasi Anda di kantor jadi jauh lebih mulus dan profesional. Yuk kita mulai? Ini dia nih, tantangan utamanya. Di dunia kerja Jepang, gimana cara kita ngomong itu bisa jadi lebih penting daripada apa yang kita omongin. Salah sedikit aja pilihan katanya, niat baik kita buat ngasih saran bisa-bisa malah dianggap kritik pedas. Jadi gimana dong caranya biar bisa ngasih masukan yang sopan, tapi pesannya tetap sampai? Nah, itu dia yang akan kita pecahkan bareng-bareng. Oke, ini agenda kita. Pertama, kita bahas cara memberi saran yang profesional. Lanjut, soal memprediksi sesuatu dengan tingkat keyakinan tertentu. Terus kita bandingin Dasho dan Kamoshiremasen. Setelah itu, ada studi kasus percakapan di kantor, dan terakhir kiat cepat plus latihan mandiri. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Kita mulai dengan alat andalan untuk memberi saran, pola Tehoga-i. Anggap aja ini semacam senjata rahasia Anda buat ngasih masukan yang benar-benar membangun. Strukturnya, jujur aja, gampang banget. Anda tinggal ambil kata kerja, ubah ke bentuk lampau atau take, atau bisa juga bentuk negatif, naike, terus tinggal tempel hoga i desu. Yang perlu diingat, meskipun pakai bentuk lampau, ini sama sekali bukan ngomongin masa lalu loh ya. Anggap aja ini formula sakti buat bilang, kayaknya hasilnya bakal lebih oke deh kalau kamu. Nah, ini poin kuncinya. Tahoga-i itu bukan sekedar usulan basa-basi ya. Ini tuh saran yang kuat. Waktu Anda pakai pola ini, Anda itu seolah-olah bilang, dengerin deh, dari semua opsi yang ada, ini jalan terbaiknya. Percaya deh. Jadi bobotnya tuh lebih berat daripada sekedar, gimana kalau? Biar makin kebayang bedanya, coba pikirin ini. Tahoga-i itu ibarat resep dari dokter. Tegas, jelas, dan sangat dianjurkan buat diikuti demi kebaikan Anda. Nah, kalau tarai itu lebih kayak usulan dari teman pas lagi ngobrol santai. Coba aja ke dokter. Sifatnya lebih opsional, cuma sekedar ide aja. Kelihatannya bedanya tipis kan? Tapi di dunia kerja, nuansa ini penting banget. Di kantor, pola ini jadi sangat efektif. Waktu Anda bilang ke rekan kerja, "Sono shorui wa mo ichido kakunin shita hoga ii desu," artinya, dokumen itu sebaiknya dicek lagi deh. Anda tuh bukan lagi nyuruh. Justru, Anda menunjukkan kepedulian. Anda ngasih masukan yang membangun, supaya hasil kerja tim jadi lebih maksimal. Beda banget kan rasanya? Oke, memberi saran yang kuat udah kita kuasai. Sekarang kita naik satu tingkat lagi. Gimana caranya ngomongin prediksi atau sebuah kemungkinan? Nah, disinilah kita akan membedah duo yang sering bikin bingung, Desho dan Kamoshiremasen. Kalau mau lihat beda paling mendasarnya, lihat aja termometer keyakinan ini. Desho itu Anda pakai waktu level keyakinan Anda tinggi, sekitar 80% lah. Biasanya karena ada data, ada bukti, atau pengalaman. Sementara Kamoshiremasen itu untuk situasi 50-50. Masih nebak-nebak, belum ada kepastian. Kayak lempar koin aja. Yuk kita bedah lebih dalam lagi. Kapan sih waktu yang pas buat pakai masing-masing pola ini di konteks pekerjaan? Jadi gampangnya gini, Desho itu buat prediksi yang ada dasarnya. Anda lihat data pasar, Anda lihat ramalan cuaca, terus Anda bilang, besok akan hujan kan? Itu Desho. Tapi, nah ini dia yang menarik. Di kantor, kamu Sheremasen punya pekerjaan sampingan yang super penting. Dia dipakai buat memperhalus segalanya. Mau ngasih saran, mau minta tolong, biar nggak kedengeran to the point banget. Ini kunci utama buat terdengar sopan. Nah, ini dia, game changer-nya. Kalau Anda dengar Naoshita Hogai Kamoshiremasen, yang artinya secara harfiah mungkin sebaiknya diperbaiki, otak Anda harus langsung menerjemahkannya jadi tolong perbaiki. Ini bukan lagi kemungkinan, ini adalah instruksi yang dibungkus dengan kesopanan tingkat tinggi. Menguasai ini, wah Anda bakal dianggap jago banget komunikasinya. Teori udah cukup, sekarang waktunya praktek. Mari kita lihat gimana semua pola ini beraksi dalam sebuah percakapan kantor yang sesungguhnya. Di sini kita punya dialog antara Ogawa-san dan Schmidt-san. Coba perhatikan baik-baik gimana mereka memakai pola-pola yang barusan kita pelajari. Oke, dimulai dari Schmidt-san yang curhat soal kondisi badannya yang lagi nggak fit. Nah, ini momen penting. Gimana Ogawa-san harus merespon? Dia harus ngasih saran, tapi nggak boleh kedengeran sok tahu. Dan lihat respon pertama Ogawa-san. Stres desho. Kenapa pakai desho? Karena gejalanya sakit kepala, sakit perut, itu kan khas banget gejala stres. Jadi dia cukup yakin dengan diagnosisnya.
Habis itu, dia langsung lanjut. Ichido byoin de mite moratta hoga ii desu yo. Nah, di sini dia pakai ta hoga ii. Ini bukan lagi sekedar ide, ini udah anjuran yang kuat. Ini nunjukin kalau dia beneran peduli. Dan dia memperkuat sarannya lagi, kali ini dalam bentuk negatif. Murio shinai hoga ii desu yo. Sebaiknya jangan memaksakan diri. Penggunaan pola yang sama 2 kali ini menegaskan keseriusan sarannya. Baiklah, kita udah bahas cukup banyak ya. Biar ilmunya nempel, sekarang kita masuk ke bagian kiat-kiat jitu dan latihan singkat. Kalau misalnya Anda harus lupa semua yang saya bilang, tapi cuma boleh ingat satu hal, nah, ingat slide ini. Ini dia contekan super singkatnya. 1. Hogai itu untuk saran terbaik. 2. Desho itu untuk keyakinan tinggi, biasanya ada datanya. 3. Kamoshiremasen itu untuk kemungkinan 50-50 atau kartu as Anda buat nunjukin kesopanan. Nah, sekarang giliran Anda untuk mencoba. Di sini ada 3 skenario umum di kantor. Coba deh pikirkan, kalimat apa yang bakal Anda pakai untuk masing-masing situasi. Boleh di-pause dulu kalau perlu waktu buat mikir. Sebagai penutup, saya mau kasih Anda satu pertanyaan buat direnungkan. Minggu ini, saran profesional apa nih yang bakal Anda sampaikan ke rekan kerja dengan memakai senjata baru yang kita pelajari hari ini? Karena pada akhirnya bukan cuma soal bisa ngomong bahasa Jepang, tapi soal bisa berkomunikasi dengan efektif dan penuh nuansa. Itulah yang benar-benar membedakan. Terima kasih sudah menyimak.